Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Shalom, selamat siang atau selamat malam. Pokoknya kapanpun Anda nonton video ini, selamat datang ya di acara yang kita tunggu bersama. Podcast Sahabat Dokter, Seminar Kesehatan bersama SOS Global Ministry. Saya Nathan Aditya menyapa Anda kembali. Di kesempatan yang berbahagia ini kiranya kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Saya juga percaya bahwa kita punya pikiran serta rohani juga yang sehat. Perkenalkan, sekali lagi saya Nathan Aditya yang akan mendampingi acara spesial hari ini dari awal sampai selesainya. Nanti kita akan ngobrol banyak hal tentang kesehatan, terutama tentang infeksi saluran kemih pada anak. Ini unik ya, atau beda lah daripada yang pada umumnya. Kalau biasanya kita mendengar infeksi saluran kemih, sering kita dapatkan edukasinya itu bukan pada anak, pada dewasa. Tapi kali ini spesial buat Anda. Semoga juga podcast kali ini dapat bermanfaat. Infeksi saluran kemih pada anak. Selamat sore bagi Anda yang sudah setia mendengarkan acara spesial kali ini. Selamat siang, selamat malam ya. Selamat datang lah ya. Dan acara kali ini disiarkan di begitu banyak radio dan di-upload juga di YouTube. Jadi kalau misalnya Anda ada nonton di YouTube, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Dimanapun Anda berada, doa kami, doa saya secara pribadi juga kita sehat, dapat beraktivitas, dapat melayani dengan baik. Saya juga mendoakan buat rekan-rekan, saudara Anda yang sedang ada dalam keadaan yang sakit supaya dapat segera boleh pulih, segera boleh kembali beraktivitas, segera boleh sehat, segera boleh berkumpul dengan keluarga, dan segera boleh melayani. Tanpa menunggu lama lagi, saya akan perkenalkan sahabat dokter yang sudah bersama dengan saya. Spesial kali ini kita akan ngobrol dan ada begitu banyak hal-hal baik, hal-hal bermanfaat yang kita dapatkan. Perkenalkan Dr. Sarita Miguna, spesialis anak. Selamat datang Dr. Sarita. Halo, iya, selamat sore. Terima kasih, Pak Nathan Aditya. Terima kasih sudah join di podcast kali ini. Gimana kabar dokter, baik? Baik, terima kasih, Puji Pak. Tuhan. Puji Tuhan. Terima Hari kasih, ini puji Tuhan. benar, Amin. benar ya dokter, kita akan mengenal ini satu jenis atau satu penyakit yang menyerang. Ini banyak nggak sih dok yang dialami oleh anak yang namanya infeksi saluran kemih? Karena pada umumnya yang kita tahu adalah infeksi saluran kemih itu banyak terjadi pada orang dewasa. Ini kok pada anak ya dok ya? Betul, Pak Nathan. Jadi infeksi saluran kemih ini, saya Dokter Sarita ingin sharing info penting. Bisa terjadi pada siapa saja, bisa pada Hmm, orang dewasa, juga pada bayi dan anak terutama. Pada oke, beberapa kasus, infeksi saluran kemih ini bisa berakibat fatal bila tidak ditangani segera atau bila dibiarkan berkelanjutan bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut. Nah, oke. oleh sebab itu, sore hari ini mungkin saya akan sharing sedikit tentang infeksi saluran kemih pada anak. Baik, seperti itu. Wow, ini pembuka yang memberikan kita sebuah catatan penting ya, peringatan bahwa ternyata infeksi saluran kemih itu dapat dialami, dapat terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak. Bahkan tadi disebutkan bayi pun berpotensi mengalami infeksi saluran kemih. Maka dari itu tidak usah lama-lama lagi. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dokter Sarita Mingguna, spesialis anak. Silakan, Dokter Sarita. Terima kasih. Nah, jadi saya akan share terutama pertama kita akan mengetahui apa itu infeksi saluran kemih pada anak. Infeksi saluran kemih ini yaitu merupakan infeksi bisa disebabkan oleh karena bakteri atau virus atau jamur yang mengenai saluran kemih pada anak. Bisa saluran kemih bagian bawah, juga bisa saluran kemih bagian atas. Paling sering memang disebabkan oleh kuman yang kita sebut dengan Escherichia coli. Nah, biasanya
infeksi saluran kemih ini lebih sering terjadi pada anak perempuan. Hampir 8% pada anak perempuan, 2% pada anak laki-laki di bawah usia 5 tahun. Mengapa kalau pada anak perempuan dia lebih rentan? Karena saluran kemih pada anak perempuan itu lebih pendek sehingga bakteri lebih mudah sampai ke kandung kemih. Nah, beberapa gejala yang harus kita kenali apabila anak terkena infeksi saluran kemih. Biasanya bisa terjadi seperti demam, mual, muntah, atau sakit saat berkemih, tidak puas saat berkemih, juga buang air kecil yang berbau disertai dengan adanya nyeri perut. Ini adalah salah satu gejala infeksi saluran kemih pada anak dan pada bayi. Mengapa bisa terjadi? Karena biasanya anak suka menahan misalnya buang air kecil dan misalnya anak konstipasi kronik, yaitu susahnya buang air besar, sehingga memudahkan terjadinya peregangan pada anus, sehingga memudahkan bakteri masuk ke saluran kemih. Kemudian pada anak laki-laki misalnya yang tidak dilakukan sirkumsisi, memiliki resiko yang lebih besar, karena di bawah preputium yang lembab memudahkan terjadinya kolonisasi bakteri. Dan misalnya cara membersihkan genital pada anak perempuan, kita harus mengajarkan yaitu dari depan ke belakang supaya mencegah terjadinya infeksi saluran kemih ini. Apabila anak dengan status gizi kurang juga dapat mengalami penurunan sistem imunitas tubuh yang memudahkan bakteri penyebab infeksi berkembang dan menyebabkan terjadinya penyakit. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih ini pada bayi dan pada anak? Kita bisa memberikan air putih yang lebih banyak, yang cukup. Kemudian kita menghindari menahan buang air kecil pada anak-anak, terutama anak-anak yang sekolah diinfokan untuk tidak menahan buang air kecil. Kemudian menjaga higienis, contohnya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah berkemih. Kalau pada anak bayi biasanya menggunakan pampers, kita harus mengajarkan orang tuanya untuk menjaga pampers harus selalu kering. Jadi kalau bila bayi tersebut sudah buang air kecil, segeralah diganti pampersnya. Mungkin demikian info yang saya sharing, semoga bisa bermanfaat dan sama-sama kita mencegah terjadinya gagal ginjal akut pada anak dan bayi. Terima Oke, kasih. terima kasih Dokter Sarita. Wow, ini hal yang penting ya bahwa infeksi saluran kemih bukan hanya bisa yang pertama tadi ya, bukan hanya bisa dialami oleh orang yang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Dan yang pasti sangat kasihan ya, Dokter Sarita ya, kita aja yang ngalami ya, kita orang dewasa yang mengalami itu udah nggak enak banget, terus juga nyiksanya setengah mati, mungkin juga nggak sampai nggak bisa beraktivitas. Terutama pada bayi deh dok. Eh kalau misalnya nih ya, yang kita lihat tanda-tanda yang secara jelas kita bisa lihat kalau bayi ini mengalami infeksi saluran kemih itu tandanya apa aja dok? Kalau misalnya bayi deh, kita fokus pada bayi. Ya, biasanya kalau pada bayi, anak tersebut rewel misalnya. Hmm, Dia bisa juga ada demam, anaknya irritable, jadi sering menangis. Jadi itu oke. salah satu mual juga bisa dan muntah, bahkan bisa Hmm. terjadi kelihatan seperti kuning, ikterik. Itu salah satu gejala di mana bayi terjadi infeksi saluran kemih. Oke, oke, wow, oke. Dan kita Iya. nggak bisa bayangin ya kalau baby yang kita bener-bener tentu perhatiin gitu ya terkena infeksi saluran kemih. Tapi tentu ada caranya, tentu ada. Dan caranya yang paling tepat adalah datang ke spesialis anak ya, Dokter Sarita ya. Bila ada gejala, biasanya Hmm, kalau pada anak ada yang asimptomatis atau ada yang simptomatis. Kalau oke. asimptomatis, dia biasanya tidak ada gejala, Hmm, hmm, hmm. tetapi kita tiba-tiba melihat pampersnya buang air kecilnya kuning ya, Oke. berbau. Nah, Hmm, hmm, jadi hmm. kita lihat walaupun tidak ada demam, Hmm, boleh kita langsung segera membawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Karena nanti kita akan biasanya memeriksakan pemeriksaan fisiknya, kemudian dites urin kalau hmm, memang ditemukan adanya bakteri,
tentunya harus diberikan antibiotik dan itu harus sesuai dosisnya. Iya, karena Ya, kembali ya ini untuk anak ya, jadi ya, nggak boleh coba-coba, apalagi buat anak yang masih baby, yang masih balita, itu juga perlu sangat intensif diperhatikan. Seperti itu ya, Dokter Sarita ya. betul, betul Oke, Pak Nathan. apakah ada pertolongan pertama deh dok kalau misalnya kita juga bingung nih ya, anak kita Iya, mungkin dari buang air kecilnya agak beda daripada biasanya. Ada nggak sih dok yang bisa dilakukan sama parents gitu ya, sama papa mama untuk pertolongan pertama agar ya minimal baby ini teratasi dan mungkin juga bisa sembuh dengan sendirinya. Bisa nggak sih dok? Atau memang ya lebih baik memang bawa ke dokter aja. Gimana dok? baik. Untuk langkah pertama, bila kita menemukan kasus awal, buang air kecilnya sudah mulai keruh, Hmm, berwarna kuning, tentunya kita bisa lebih banyak berikan air, ya. ya. Terutama anak-anak, kita berikan air putih yang secukupnya. Hmm, Kemudian, kalau misalnya ada gejala seperti demam, kita bisa melakukan kompres dulu, melonggarkan pakaian, dan bila perlu kita berikan paracetamol tentunya untuk simptomatis. Kemudian kalau hmm, ada mual, muntah juga langkah awal yang kita berikan, berikanlah obat-obatan yang simptomatis. hmm, Tetapi kalau misalnya memang penyebabnya adalah bakteri dan bakteri ini sudah terjadi pertumbuhan yang cukup banyak, tentunya hmm. harus diberikan eradikasi kumannya, yaitu dengan penanganan antibiotik. Oleh karena itu, tentunya setelah kita melakukan langkah awal ini, kita langsung membawakan ke dokter spesialis anak Mhm, terdekat. mhm, Iya, Baik, seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa gejala-gejala yang timbul itu bisa jadi tanda, walaupun gejala-gejala yang tadi Dokter Sarita share adalah ini gejala-gejala yang umum terjadi ya dok ya, karena iya, karena kan demam gitu ya. Ternyata infeksi saluran kemih juga bisa bergejala dengan demam gitu ya. Jadi kitalah betul. parents orang tua yang benar-benar harus aware kalau memang terjadinya cukup lama dan ini kita melihatnya bahwa wah ini baby bukan dalam keadaan yang sakitnya biasa nih, tapi ini juga mungkin beda dari yang sebelum-sebelumnya, ya lebih baik langsung dibawa ke ahlinya saja. Seperti itu Dokter Sarita ya. Iya, betul. Daripada makin lama makin parah. Kalau misalnya ngomongin soal durasi deh dok ya, dari Oke. yang ISK yang belum terlalu parah sampai yang sudah terlanjur parah, itu masa pemulihannya berapa lama sih dok? Biasanya kalau dia kita cepat penanganannya, biasanya Hmm, 3 hari sampai 5 hari dengan pemberian antibiotik sudah bisa memberikan penanganan yang baik. Jadi di oke. mana urinalisisnya yang tadinya Hmm, ada bakteri sudah tidak ada, sudah negatif. hmm, Tetapi hmm. bila kita agak sedikit lebih lambat, di mana pertumbuhan kumannya tentunya sudah makin banyak, Iya. dan misalnya status gizi anak tersebut juga kurang, di mana Hmm, terjadi penurunan sistem imun, memudahkan bakterinya berkembang makin pesat, kita membutuhkan waktu untuk meredak, er- apa, hmm, membunuh bakteri hmm, tersebut hmm. waktunya lebih lama, jadi 7 Oke. sampai 14 hari Hmm, hmm, eradikasi untuk eradikasi kuman tersebut dengan hmm. penggunaan antibiotik. Dan biasanya kalau udah cukup tinggi, kita Iya. memberikan antibiotik secara intravena injeksi. Jadinya Hmm. melalui infus, nggak lagi menggunakan antibiotik yang diminum. Nah, Oke, baik seperti itu ya. 3 sampai 14 hari, tapi kembali tergantung pada kondisi pasiennya. Dalam hal ini adalah anak gitu ya, baby atau anak-anak yang sedang mengalami infeksi saluran kemih. Dokter, kalau yang dewasa, kalau kita yang dewasa sering dikasih tahu sama dokter gitu ya bahwa penyebabnya adalah gaya hidup, mungkin kurang bersih dan lain sebagainya. Bagaimana penyebab ISK yang terjadi pada anak yang paling sering terjadi itu penyebabnya kenapa sih, Dok? biasanya kalau pada anak-anak sekolah misalnya Hmm. dia menggunakan celana yang ketat. Ah, Kalau ya, anak-anak biasanya menggunakan celana yang ketat sehingga saluran kemih, daerah saluran kemih genitalnya menjadi hmm. lembab. Nah, Ya, ya. suasana lembab inilah yang disukai oleh kuman sehingga Hmm. kuman akan lebih sering tumbuh, berkembang biak menjadi lebih cepat dan dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya, Saluran ya. kemih ini misalnya dari bawah.
Mhm. awalnya. Nanti Mhm. lama-lama kalau dibiarkan dia kumannya bisa naik Ya. mengikuti saluran kemih sampai Mhm. ke ginjal, saluran kemih yang Ya. atas. Oleh karena itu lebih cepat, lebih baik kita ketahui Mhm. supaya kita menyelamatkan ginjal anak tersebut. Itu dia. Ya, Karena kalau yang tidak terdeteksi atau tidak diperhatikan dengan baik atau tidak tertangani dengan baik itu ya dok ya, ujungnya adalah yang paling dokter pernah temui pengalaman dokter Sarita adalah gagal ginjal. Betul ya dok ya? betul. Memang pernah bisa terjadi gagal ginjal akut pada anak, di mana anak tersebut harus melakukan hemodialisis, jadinya cuci Hmm. darah. Hmm. Nah, kasihan kalau masih bayi atau anak-anak sudah Iya. dilakukan hemodialisis cuci Hmm, hmm, darah. hmm, hmm, hmm. Ya, Iya, iya, iya. Wow. Kelihatannya ya, kelihatannya buat kita orang dewasa, oh infeksi saluran kemih hal yang biasa. Tapi sekali lagi, semoga obrolan atau podcast hari ini membuat kita makin sadar bahwa ini bisa terjadi pada anak. Penyebabnya bisa dari hal-hal yang sangat tidak kita perhatikan. Salah satunya adalah ukuran pakaian, dalam hal ini adalah celana gitu yang terlalu ketat dan menyebabkan lembab. Terus juga ada ini dok, mungkin ini saya pengen tanya juga ke dokter buat yang anak laki-laki gitu ya, yang masih belum melakukan treat atau melakukan kitan, itu juga berpotensi ya dok ya? betul. Karena Ah. faktor resiko itu tentu pada anak laki-laki seperti yang belum disirkumsisi, faktor resikonya lebih besar dibanding Oke. pada anak laki-laki yang sudah dilakukan sirkumsisi. Karena preputium yang belum dilakukan sirkumsisi merupakan tempat yang lembab, di Iya. bawahnya bisa terjadi penumpukan kotoran dan bakteri pun amat sangat senang di daerah Iya. lembab tersebut dan memudahkan masuknya melalui kandung kemih uretra ya Iya. masuk sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih pada anak laki-laki seperti itu. Oke, baik ya. Sekali lagi perlu Baik, diperhatikan ya buat kita yang punya anak, baik pria maupun baiklah anak laki-laki maupun anak perempuan. Treatmentnya sama atau beda nggak sih dok? Pasien anak laki-laki dan pasien anak perempuan yang mengalami atau terkena ISK ini. Treatmentnya sama baik. atau beda dok? Sama Hmm. aja. Jadi treatmentnya tentunya sama, penanganannya apabila ada gejala yang muncul seperti Hmm. misalnya demam, mual, muntah, sama kita berikan penanganan yang sama. Kemudian juga kalau untuk antibiotik pun kita berikan sama. Oke, oke. Eradikasi anti kumannya dengan Hmm. pemberian antibiotik. Hmm. Namun kalau pada anak laki-laki, contohnya seperti yang belum dilakukan sirkumsisi, boleh Hmm. kita anjurkan untuk melakukan sirkumsisi segera ya. Iya, iya. Kemudian juga pada anak perempuan supaya Hmm. menganjurkan pada saat membasuh, pada saat setelah buang air Iya. kecil, sebaiknya membersihkan dari depan ke arah belakang. Dan Hmm. jadi supaya tidak dari belakang ke depan nanti takutnya bakteri yang dari Iya. anus, Hmm. rektum masuk ke Hmm. saluran Hmm. kemih. Jadi Iya. mungkin edukasi dan informasi yang penting perlu kita Hmm. berikan ya pada Hmm. semuanya Hmm. supaya sama-sama menjaga anak kita dari infeksi saluran kemih. Iya, baik. Terakhir, mungkin beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kesimpulan, dok. Kalau Baik, misalnya kita yang lagi ada di Surabaya maupun dokter yang lagi ada di Batam, di kota-kota lah, yang berpotensi atau berapa banyak sih dok sebenarnya anak yang terkena ISK ini? Sebenarnya bukan melihat oh dikit, oh berarti nggak terlalu banyak, mungkin juga peluangnya anak saya terkenanya sedikit, tapi kita pengen tahu aja sebenarnya sampai hari ini berapa banyak anak yang mengalami atau terkena ISK ini, dok? Banyak nggak sih dok sebenarnya? cukup banyak, Cukup banyak ya? hampir, ya cukup banyak terutama pada Wow. anak-anak yang di bawah 5 tahun. Hmm. Jadi biasanya karena anak-anak masih kecil, di Ya. mana higienisnya kurang Hmm. dan suka menahan buang air kecil, Ya. kemudian juga pola minum air putih yang kurang. Hmm. Nah, ini semua dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya. Apabila pada bayi, biasanya orang tua yang misalnya lupa mengganti pampers, Hmm. misalnya ya ataupun pampersnya terlalu lama lah dibiarkan dapat Ya. berpotensi. Jadi cukup Hmm. banyak. Oleh karena itu harus kita Ya. hindari. Betul. Pencegahan Betul. lebih baik daripada pengobatan. Itu dia. Selalu seperti itu ya. Dan memang itu menjadi sebuah
catatan buat kita semua para orang tua gitu ya. Anak apalagi buat anak yang aktif gitu ya. Wah, kita orang tua kadang-kadang, wah kalau anak saya aktif berarti ini saatnya buat saya untuk santai. Enggak dong. Kalau anak aktif ini berarti kan lebih banyak aktivitas, lebih juga banyak ke sana dan ke sini gitu ya. Dan mungkin di area-area tertentu dalam tubuhnya juga harus perlu ekstra diperhatikan. Mungkin ada yang kotor dibersihkan. Dan semoga kembali saran dari Dokter Sarita adalah mencegah, menjaga kebersihan anak juga patut kita lakukan supaya kita dapat mencegah yang namanya infeksi saluran kemih pada anak. Sama aja kan ya dok ya, ISK kemih, infeksi saluran kemih dan infeksi saluran kencing sama ya dok ya. Sama, sebenarnya Hmm, itu hanya suatu istilah saja, ya. infeksi saluran kemih. Ya. Kalau istilah yang sempat saya dengar, sistitis itu sama ya dok ya? Ya, sama. Jadi itu Oh, mengenai area atau bagian mana yang terkena. hmm, Jadi saluran kemih bila oke. mengenai uretra, Hmm, uretritis misalnya. Atau mengenai bagian ureter, ureteritis. hmm, hmm, Kemudian kalau hmm. mengenai ginjal, pyelonefritis. Bila Oke. mengenai kandung kemih disebutnya sistitis. Jadi Hmm, semuanya area-area bagian mana yang baik. terkena. Baik, seperti itu Ya, ya. Oke, iya. kita masih bicara bersama Dokter Sarita tentang infeksi saluran kemih pada anak. Sudah nyata, banyak yang mengalami, banyak yang terjadi pada anak infeksi saluran kemih dan semoga obrolan yang singkat padat ini dapat menambah wawasan kita semua, kita orang tua atau kita bakal calon orang tua, bakal jadi orang tua pasti dan lebih aware pada kesehatan anak, terutama pada pencegahan supaya anak tidak terkena infeksi saluran kemih. Pertanyaan saya akan bongkar sedikit sebentar sambil saya nanti akan masuk ke kesimpulan. Tadi benar ya, cara pencegahannya tentu menghindari supaya area tidak lembab dengan cara tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat gitu ya. Popok itu juga nggak boleh yang ditinggal terlalu basah sampai berapa lama gitu ya dok ya. Iya, betul. Iya kan ya, popok itu Baiknya ya langsung ganti, jadi langsung ganti. kering. Mhm, Yes, mhm. Itu dia ya, langsung iya. ganti. Nggak boleh males-males. Kayaknya masih ini nggak apa-apa nih, nggak boleh. Kalau misalnya basah harus langsung diganti ya. Baiklah, infeksi saluran Harus kemih kering yang prinsipnya. itu ya dok ya. Iya luar biasa. Baik, ini catatan buat kita semua ya. Nggak boleh sampai males, nggak boleh sampai abai terhadap hal-hal yang dialami oleh anak kita sebelum terjadi lebih parah ya. Kita jaga, kita cegah terlebih dahulu seperti itu ya. Gejalanya buat anak tadi sudah di-share. Bahkan tadi yang saya bisa dapat nih ya dok ya, yang saya juga ingat ya, bisa sampai nyeri di bagian perut ya dok ya. Kalau anak yang akhirnya anak ini Betul, bisa rewel banget ya dok ya. bisa. Nyeri di Betul. bagian Jadi perut kalau ya. pada anak-anak yang Hmm. lebih besar Hmm. mengeluhkan biasanya nyeri pada daerah perut bagian bawah. Iya, 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 iya. Oke, sampai tadi Iya. juga ada gejala bahwa anak ini terlihat kesakitan ketika buang air kecil, itu juga perlu kita perhatikan gitu ya dok ya. Terus kalau misalnya ngompol di luar kebiasaan, misalnya ini tumben banget ya di jam-jam segini ngompol atau kebiasaannya nggak seperti ini deh, itu juga termasuk gejala nggak sih dok? Betul. Iya dok ya. Jadi di mana dia tidak Hmm, bisa menahan rasa mau buang air kecil. iya, Mungkin iya. dia buang air kecil tetapi merasa tidak tuntas. Hmm, Nah, hmm, jadi hmm. dia akan frekuensinya akan menjadi lebih sering. Nah, Iya, itu iya. juga salah satu gejala di mana terjadinya infeksi saluran kemih. Baik, kitalah orang tua yang ngerti ya karena apalagi Iya, baby nggak bisa ngomong juga ya kan. Kitalah orang tua yang harus lebih aware dan harus iya. lebih perhatian terhadap anak, terutama baby ya. Infeksi saluran kemih pada anak, kita masuk di sesi akhir nih, dokter. Sebelum kita tutup acara spesial di hari ini, mungkin bisa kasih pesan atau kesimpulan buat para penonton yang ada di YouTube maupun di radio tentang infeksi saluran kemih pada anak. Silakan, dokter Sarita. Baik, terima kasih. Jadi, jangan meremehkan bila anak kita ada mengeluhkan nyeri saat buang air kecil, atau misalnya buang air kecil warnanya sudah mulai pekat pada saat kita melihat atau sudah mulai berbau. Sebaiknya kita melihat adanya gejala infeksi saluran kemih, karena pada beberapa kasus infeksi saluran kemih yang tidak segera ditangani
memerlukan perawatan yang lebih lama untuk pemberian antibiotiknya dan bisa menyebabkan sampai terjadinya gagal ginjal akut sehingga Hmm. harus dilakukan hemodialisis. Tentunya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mencegah jangan sampai anak kita terjadi infeksi saluran kemih, yaitu seperti berikanlah air putih yang cukup, menghindari menahan buang air kecil, menjaga higienis dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah berkemih, juga kita menghindari faktor-faktor resiko seperti pada anak laki-laki yang tidak disirkumsisi, lebih baik segera dilakukan sirkumsisi atau status gizi anak yang kurang diperbaiki status gizinya. Kemudian seperti konstipasi kronis, misalnya kita harus obati konstipasinya dan cara membersihkan genital harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Mungkin dengan share informasi yang ada ini dapat membantu anak kita agar terhindar dari infeksi saluran kemih. Terima Yes. kasih. Terima kasih Dokter Sarita Mingguda, spesialis anak yang sudah sharing tentang infeksi saluran kemih pada anak ya. Ini pesan yang penting buat kita semua, Ya, terutama buat parents, buat papa, buat mama, supaya lebih aware dan lebih waspada, lebih perhatian sama anak, terutama sama baby yang tentu nggak bisa ngomong ya, cuman bisa nangis saja gitu ya. ya, Tapi tugas kita lah orang tua yang lebih mengerti ya, yes, harusnya lebih paham. Dan sekali lagi pencegahan lebih baik baik. daripada ketika anak sudah sakit, dan kita sendiri orang tua juga pasti sedih ya kalau anak sakit ya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Dokter Sarita yang sudah join di hari ini. Terima kasih juga buat Anda yang sudah setia mendengarkan podcast Sahabat Dokter. Podcast Sahabat Dokter hadir di YouTube SOS Global Ministries. Itu juga bisa Anda subscribe. Instagramnya juga bisa Anda follow di SOS Global Ministries. Kalau di YouTube hadir hari Sabtu jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga siaran yang sedang Anda tonton lewat YouTube ini disiarkan di puluhan radio di seluruh Indonesia. Kalau Anda ingin kontak tim dari SOS, Anda bisa langsung kontak aja di 0856 0782 5058. 0856 5, mohon maaf, 0856 0782 5058. Sekali lagi terima kasih buat Dokter Sarita untuk pemaparan tentang infeksi saluran kemih. Kita ketemu di lain kesempatan ya, Terima Dokter kasih. Sarita. Terima kasih sekali lagi. Terima Terima kasih kasih, Nathan Pak Aditya Nathan. mengucapkan terima kasih juga buat Anda penonton. Doa saya sehat selalu buat kita semua. Jaga kesehatan, apalagi di masa yang memang sudah nggak pandemi ya. Tetap kita juga harus jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Saya Nathan Aditya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.